salib Tuhan saja yang memampukan kami. Kami yang terhilang Tuhan temukan. Kami yang buta Tuhan celipkan. Kami yang kehilangan pengharapan beroleh harapan yang baru karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami pagi hari ini tanpa terkecuali. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasannya. Engkau memakai, memberkati, sehingga pelayanan firman sekalian memberkati setiap kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Kau hadir di sini dan sesuatu akan terjadi. Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya mau mengajak kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 11 ayat 24. Lalu dilanjutkan Matius 25 ayat yang ke-40. Sudah ada di layar. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-24. Dan juga Matius tadi pasal 25 ayat yang ke-40. Kita baca satu bagian yang pertama ini 1, 2, 3. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang kedua. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan, saudara-saudara, berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan firman dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, tentu kita seringkali dengar, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sering kita dengar ayat itu. Kalau saudara lihat meja-meja perjamuan, kalau meja ini tanpa taplak, saudara lihat nih yang saya tunjuk. Meja ini kalau tanpa taplak, di depannya ada tulisan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Meja-meja gereja umumnya ditulis seperti itu. Kalau nggak percaya, nanti dibuka mejanya. Tapi jangan sekarang, ya. Menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat kematian Tuhan dalam setiap perjamuan. Kata ini selalu diperdengarkan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mau mengajak kita memikirkan 3 hal makna dari perkataan ini. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang pertama, saudara-saudara, perhatikan. Perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan karya Kristus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, biarlah kita mengingat akan perbuatan Tuhan Yesus, akan karya Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Saudara-saudara, hendaklah kita menyiapkan dengan sikap yang layak, ya. Saudara, jangan anggap remeh perjamuan kudus, sekalipun ini kita lakukan untuk mengingat Tuhan, ya, perjamuan kudus. Tapi hendaklah kita jangan anggap remeh, jangan anggap sambil lalu. Alkitab juga katakan demikian. Bahkan firman Tuhan juga bilang sebelum kita mengambil bagian, kita mengoreksi diri. Kenapa? Karena pada saat yang sama kita sedang mengingat perbuatan baik yang Tuhan telah lakukan sama kita. Saudara-saudara, umumnya kita nggak pernah lupa dengan perbuatan seseorang yang menolong kita ketika kita susah. Ada seorang teman saya bilang begini, dia cerita gitu ya, pengalaman dia waktu dia susah menghadapi COVID. Lalu ada temannya bantu. Dia cuma bilang begini sama dia cerita begitu, saya tidak akan pernah lupa apa yang engkau buat ketika dia sungguh-sungguh menderita, ketika dia sungguh-sungguh kehilangan harapan. Uang waktu itu nggak ada, sebagai pengkhotbah yang freelance, dia bukan gembala, dia banyak berkatnya itu ditentukan dari undangan. Pendeta ini cukup terkenal, dia banyak undangan, tapi karena COVID tahun lalu, undangannya semuanya dibatalkan. Dia sempat kaget, bagaimana menghidupi? Ya, dia punya anak, dia punya istri, dia bingung juga bagaimana menghidupi. Kalau gembala sidang katanya, ya adalah gitu ya, yang bisa digeser begitu kalau gembala sidang. Tapi kalau
kalau bukan gembala sidang, ya freelance itu dari mana uangnya? Ini kenyataan, bagaimana dia menghadapinya? Tapi satu waktu dia cerita ada pertolongan Tuhan, ada temannya transfer sedikit uang untuk dia. Dia sangat kaget dan dia bilang betapa ini sangat begitu berharga buat dia di tengah dia kegalauan hatinya bagaimana menghidupi istri anak dan dia tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, dulu vaksin belum ketemu malah. Jadi dia begitu sebagai manusia dia juga rasa lemah. Tapi ketika dia dapat bantuan itu dia bilang begini, orang ini yang menolong saya, perbuatannya ini tidak akan pernah saya lupakan. Saudara ngerti nggak maksud saya? Ketika engkau begitu terpuruk dan tidak ada jalan keluar, ada orang yang menolong kau, orang itu akan kau ingat. Ada lagi satu, saya amati ada seorang hamba Tuhan, dia pintar sekali. Kalau di gereja dia itu dekat anak kecil itu suka dikasih snack sama dia atau permen atau hadiah. Pintar, saya suka amati, dia pintar ya. Saya perlu belajar dari dia. Ini yang saya tangkap dengar ya. Waktu dia kasih permen sama anak-anak atau kasih coklat, itu anak jadi dekat sama dia. Hari Minggu dia itu nggak perlu disuruh bangun, dia akan bangunin orang tuanya ke gereja. Karena dia ingat coklat, dia ingat permen pendeta itu. Jadi dalam hati saya, akal-akalan juga dia bukan akal-akalan, ini pintar namanya. Karena perbuatan baik untuk anak-anak. Saudara, buat anak itu permen itu segalanya loh. Buat anak itu diajak pergi berenang itu segalanya loh. Betul ya? Diajak buat ketika kita mendapat sesuatu yang begitu berarti buat kita akan ingat itu orang. Nah ini pendeta diingat, dicintai sama anak-anak itu dan saya akan belajar sama dia ya. Soalnya kalau mau kasih permen sama saya juga saya terima. Jadi dia kasih loh itu anak. Jadi saya suka lihat itu anak. Jadi kayaknya setiap ini cari dia. Kenapa? Karena perbuatan baik yang dilakukan. Saudara, ketika engkau terpuruk, ketika engkau merasa tidak ada daya, ketika engkau merasa tidak ada lagi pertolongan, tetapi datang sebuah pertolongan, Tuhan menolong engkau. Masakan engkau tidak ingat apatah lagi yang dilakukannya adalah berhubungan dengan keselamatanmu, bukan hanya uang, bukan hanya benda materi yang bisa habis, tapi nyawanya yang memberi engkau hidup. Apatah lagi seperti itu, masakan kita main-main menghadapinya. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan karya Kristus, bahwa dosamu sudah ditebus. Engkau tidak lagi diperbudak oleh dosa. Engkau bukan lagi hamba dosa, tetapi engkau sudah merdeka. Engkau sudah dibebaskan. He set you free. Nah itu dia bahasa contohnya. Dia membebaskan engkau. Satu hari ada seorang anak kecil umur 10 tahun. Dia sedang belajar main jepretan. Tahu jepretan? Zaman kecil saya dulu suka pakai jepret ketepel. Tahu ya, kayak huruf W, Y gitu. Dikasih tali, dikasih batu, hajar begitu. Misalkan jambu, biasanya jambu tetangga. Jepret dan tetangga jatuh. Jangan bilang-bilang itu masa lalu saya. Jangan cerita-cerita yang nanti saya malu. It's okay. Jadi saudara-saudara, waktu anak ini lagi latihan, tiba-tiba dia arahkan kekeran ininya ke seekor bebek. Rupanya dia tinggal di rumah neneknya punya ada 100 bebek. Banyak ya. Waktu dia pikir-pikir, siapa yang harus saya hajar hari ini? Ya, ada bebek. Wah, ada bebek, lumayan nih gede. Dia incer, paling nggak saya incer badannya. Waktu dia incer badannya, setelah dia lepas, saya kena palanya. Jadinya, udah mati. Kaget dia, kok mati? Dia deketin. Dia bantu dengan pernapasan atau apa itu, mati beneran. Lalu dia lihat kiri kanan, wah katanya tahu nggak ya? Oh dia ingat ini bebek 100, kalau mati satu mah nggak ketahuan. Dia buru-buru gali, tanah digali, dia buru-buru kubur begitu, dia lihat kiri kanan, aman. Waktu sore, waktu selesai makan, dia ada kakaknya namanya si Wati, kata-kata begitu. Waktu sore selesai makan malam, neneknya bilang, Wati, kamu cuci piring ya, itu tugas big girl, cuci piring ya. Oh enggak nek. Hari ini adekku, si Iwan, dia akan cuci piring. Kaget ya, kok saya disuruh? Waktu dia mau bantah, dia bilang, jangan ribut, bebek. Oh iya nek, saya akan cuci piring. Dia cuci piring. Kakaknya senang. Besoknya lagi makan siang. Mati. Ya, kemarin si Iwan adeknya yang ini
istrinya, oh enggak nih, Iwan itu senang cuci piring. Betul kan Iwan? Betul kan Iwan? Ah, enggak saya enggak. Oh iya nih, saya memang hobi cuci piring. Itu terjadi sehari, itu terjadi sehari, 2 hari, sampai akhirnya si Iwan pun merasa capek dikerjain sama kakaknya. Merasa capek dikerjain sama kakaknya. Masih ada ya? Sorry saya saudara. Bahannya agak hancur, sudah hancur. Nah, ini mungkin pasti dari Oma yang lebih bagus nih. Terima kasih. Jadi saudara-saudara begini maksud saya. Jadi karena terus-terus dia dikerjain, akhirnya dia frustasi juga. Aduh, ini mah terus-terus saya kok nggak akan kelar-kelar, akan disuruh terus untuk buset. Makasih. Saya pikir itu kayak kalau mau datang kemarin. Satu datang bisa cukup saya rasa. Terima kasih ya saya ucapkan. Jadi saudara-saudara akhirnya si Iwan pun dia rasa, aduh, saya dikerjain kakak terus-terus ini repot ini kalau terus-terus dikerjain ini. Akhirnya diam-diam dia datang ke kamar neneknya. Dia bilang, Nek, ada apa? Saya mau ngomong, Nek. Ngomong apa? Bebekmu, Nek. Kenapa bebek saya? Bebekmu telah tiada, Nek. Oma bilang, kenapa? Saya hajar sama ketepel, Nek. Sorry, Nek, saya kubur. Neneknya senyum. Neneknya cuma bilang gini, hei cucuku, tahu gak? Waktu dia hidup, aku ada di balik jendela. Lihat semua. Aku sengaja diam. Aku mau tahu berapa lama kamu tahan diperbudak sama kakakmu. Aku mau lihat berapa lama kamu tahan. Nek, maaf Nek, kakak berjalan saya banget, Nek, minta maaf ya Nek. Iya nak, iya sudah aku mengasihimu. Nenek sudah maafkan kok. Wah senang dia. Dia keluar kamar nenek. Pas makan malam, lagi makan malam, dia duduk di sebelah si Wati. Selesai makan malam, neneknya ngomong seperti yang sama. Wati, sekarang tugasmu. Si Wati langsung menengok ke adiknya. Enggak Nek, ini tugasnya adik. Tidak, kata dia. Enggak saya, bukan saya. Bebek palamu. Bebek sudah dikubur. Saya sudah ngaku sama Oma. Oma memaafkan saya. Sekarang kamu kerja. Saudara-saudara, engkau sudah dibebaskan. Jangan mau lagi dituduh sama iblis. Engkau sudah dibebaskan dari dosa. Engkau sudah bebas. He set you free. Dia bebaskan engkau. Kuasa darahnya membebaskan engkau. Engkau bukan lagi budak dosa. Engkau tidak lagi dikuasai dosa. Tidak menguasai engkau. Si jahat tidak menguasai engkau. Karena engkau sudah bebas. Darah Yesus yang membebaskan engkau. Ada banyak orang Kristen hidup dalam perbudakan. Dia sudah bebas tapi hidupnya terus tertekan. Terus masuk dalam dosa. Dosa yang sama terus dia lakukan. Dia lupa kalau dia sudah dibebaskan. Iblis terus menuduh. Iblis terus ngerjain dia. Kamu nggak baik, kamu nggak layak, kamu orang yang celak, kamu orang yang terhina, kamu nggak pantas dan sebagainya. Iblis menuduh. Tapi ingatlah, perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa karya Kristus mati dan bangkit bagi kita telah membebaskan kita. Amin saudara-saudara. Bagian yang pertama, ingat ketika kita mengingat kata perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, maka itu adalah sebuah peringatan bagi kita bahwa hidup kita sudah dibebaskan. Amin. Engkau sudah dibebaskan. Tidak ada lagi yang mengikat. Engkau sudah bebas. Karena tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasa Tuhan yang bisa membatalkan karya Yesus. Engkau bebas. Engkau sudah merdeka. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita mengingat kata perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, yang kedua, saudara-saudara, itu berbicara bahwa kita sudah diperdamaikan satu sama yang lain. Kematian Yesus di kayu salib juga bukan hanya memperdamaikan kita dengan Allah, tapi juga kematian Kristus di kayu salib memperdamaikan saudara dengan sesama, saya dengan engkau, engkau dengan sesamamu, bahwa kita sesama sudah dibebaskan dan sudah diperdamaikan. Saudara-saudara, saya ada satu ayat, saudara-saudara, saya tidak minta ditulis di sana. Memang ada satu ayat akan saya bacakan begini. Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera kita.
Dialah yang melenyapkan perseteruan antara manusia. Waktu Rasul Paulus menulis ini ditujukan kepada jemaat yang dilayani, yang punya latar belakang Yahudi dan bukan Yahudi. Mereka meskipun satu bait Allah, tetap mereka itu terpisah. Bangsa Yahudi itu bangsa yang unik. Mereka tetap mengizinkan orang yang bukan Yahudi beribadah ke gerejanya, tapi tetap ada tembok pemisah. Kenapa? Supaya orang-orang yang bukan Yahudi itu nggak masuk ke dalam, tapi hanya di pelataran ada tembok pemisah. Meskipun mereka sudah diterima, mengerikan ya. Kita berjemaat, tapi kita sesungguhnya nggak betul-betul diterima. Kita dianggap beda. Itu terjadi pada saat pelayanan Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Jadi bait Allahnya orang Yahudi dari dulu sampai hari ini ada sebuah tembok yang memisahkan. Kalau engkau bukan orang Yahudi asli, engkau nggak boleh masuk. Hukumannya hukuman mati sampai hari ini. Gitu. Itu keeksklusifan mereka. Dan ini yang mau diajar oleh Rasul Paulus. Nggak seperti itu. Bahwa Yesus adalah damai sejahtera kita. Dia mati mau menjadikan orang-orang yang bukan Yahudi maupun orang-orang Yahudi menjadi satu. Karena Yesus memperdamaikan sesama kita. Dia mati memperdamaikan. Jadi saudara jangan sombong. Pak Pendeta, saya ini, ya saya bukan orang Yahudi sih Pak Pendeta, tapi saya pikir saya mirip-mirip Yahudi lah. Kenapa miripnya gimana? Saya keras kepala kok bangga. Misalnya, saya ini janganlah. Maksud saya gini, nggak ada yang eksklusif. Tidak ada suku yang eksklusif, tidak ada ras yang eksklusif, tidak ada kelompok yang eksklusif, nggak ada. Semua sama. Karena kematian Yesus itu memperdamaikan dunia, memperdamaikan kita. Jadi saudara nggak boleh kita katakan, Pak saya ini orang Indonesia Pak, hebat. Ya boleh lah orang Indonesia Anda bilang hebat, tapi nggak boleh sombong. Betul ya saudara ya? Nggak boleh menjadikan kita sombong, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan memperdamaikan. Lewat kematiannya di kayu salib, Tuhan itu menjadi damai sejahtera bagi kita. Di Yunani saudara-saudara, di abad keempat ada seorang rabi. Ada seorang rabi yang bernama Telemachus, seorang biarawan. Dia menjalani hidupnya dengan sangat-sangat baik. Orang terinspirasi sama hidupnya. Suatu hari dia berkunjung ke Roma. Ini abad keempat tahun 400-an, tahun 500-an begitu. Satu hari dia pergi ke kota Roma. Dia lihat ada dalam sebuah kolosium, sebuah gelanggang pertandingan. Di situ ada pertarungan gladiator. Tahu gladiator? Orang lawan orang dan dicari siapa yang menang. Yang kalah itu bukan cuma babak belur, tapi harus betul, itu gladiator. Yang menang nanti diadu lagi, itu namanya gladiator. Itu tahun 500-an terjadi. Waktu si Telemachus itu melihat, dia kaget. Kok manusia seperti ini ya? Kok kejam banget ya? Kok bertarung sampai mati? Jadi nggak ada belas kasihan. Kalau orang bertanding tinggi, jatuh, di stopin wasit, dihitung. Ya. Kalau ini nggak. Bertinju jatuh hajar terus sampai bukan cuma sampai babak belur tapi sampai mati. Itu gladiator. Tahu ya? Dan itu terjadi di abad pertama sampai abad yang kelima. Nah waktu Telemachus melihat itu dia kaget. Dia seorang anak Tuhan, tiba-tiba pertandingan lagi berlangsung, dia datang ke tengah. Dia memisahkannya. Dia bilang jangan dia memisahkan, jangan berkelahi dan sebagainya begitu. Penonton jadi marah. Dia ditarik ke tengah lapangan dan dia dilempari batu sampai mati. Tapi saudara perhatikan, peristiwa itu mengubah dunia pada abad kelima waktu itu. Kaisar saat itu Honorius namanya, Kaisar Romawi saat itu Honorius saat itu dia terperangah, kaget dengan sikap Telemachus yang luar biasa itu. Dia berani mengorbankan dirinya untuk mencegah pertumpahan darah para gladiator, lalu dirinya mati. Lalu Kaisar Honorius berkata, dia kasih declare keputusan saat itu, mulai hari ini gladiator dihentikan, nggak ada lagi pertumpahan darah, dan sampai hari ini tidak ada gladiator. Ini karena Telemachus yang mati
di tengah-tengah para gladiator. Gambaran dari Kristus yang mau mati buat kita. Sehingga kita yang seharusnya saling bertarung, mau membunuh, mau menghancurkan, mau membinasakan satu dengan yang lain, nggak harus lakukan itu. Karena Yesus mati sebagai damai sejahtera buat kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengangkat perjamuan dan kita mendengar kata, ingatlah akan aku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang kedua, itu berbicara bahwa perjamuan kudus mengingatkan kita telah diperdamaikan dengan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mari pandang saudara-saudaramu itu bukan musuh. Dia sahabatmu, dia saudaramu. Yesus telah mati bagimu. Yesus telah mati bagi kita. Di antara kita yang seharusnya berseteru sudah ada damai sejahtera, yaitu Yesus. Dan dialah saudaramu. Amin, saudara. Amin. Kita yang dipercaya Tuhan, Tuhan yang kirim kita untuk berjemaat beribadah di Indonesia Living Grace Church, kita adalah saudara satu dengan yang lain. Karena Yesus telah mati bagi kita menjadi perdamaian. Yang terakhir, saudara-saudara, ketika kita mendengar perkataan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, maka perjamuan kudus itu mengingatkan kita supaya kita ingat kepada sesama, terlebih mereka yang menderita. Nah, ini poinnya, saya mau masuk ke sana. Kita harus ingat kepada sesama, betul, seperti poin yang kedua, terlebih mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan. Mari lihat Matius 24 tadi. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, yang kedua, perjamuan kudus harusnya mengingatkan kita bahwa kita perlu mengingat sesama kita, terlebih yang menderita. Perumpamaan itu berbicara tentang begini, saudara-saudara. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamu gak mengunjungi saya. Waktu saya lapar, waktu saya telanjang, waktu saya tidak ada makanan, waktu saya sakit, waktu saya terpenjara, engkau tidak datang mengunjungi. Lalu murid-muridnya bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau gak makan? Tuhan, kapan kami melihat engkau tidak berpakaian? Tuhan, kapan kami melihat engkau sakit dan di penjara? Kapan, Tuhan? Lalu Tuhan jawab, ketika engkau tidak melakukan kepada saudaraku yang paling hina itu, orang-orang itu, engkau tidak melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, ini sebuah panggilan yang serius buat kita. Kalau perjamuan kudus itu membebaskan kita, perjamuan kudus itu mendamaikan kita, tapi juga saudara-saudara, seharusnya perjamuan kudus juga mengingatkan kita untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang menderita. Saudara-saudara, membangun fellowship satu dengan yang lain itu bagus. Kita membangun fellowship, kita punya hubungan satu dengan yang lain itu baik. Semua ada acara-acara gereja yang dipersiapkan, yang diperuntukkan untuk kita membangun fellowship itu baik. Terus kembangkan fellowship kita. Tapi saudara, jangan berhenti di sana. Kita harus masuk ke fase yang berikut, di mana kita memperhatikan saudara yang paling hina. Seringkali kita nggak terpikir karena kita sibuk dengan diri sendiri. Seperti saya katakan tadi, nggak ada salahnya kita membangun hubungan. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tahun pertama kita bergereja, saudara, Agustus ini belum ya? Ini sudah pas ulang tahun. Sudah pakai umur ini. Bukan kaki aja yang sakit, kepala udah mulai sakit. Maksud saya suka lupa. Saudara-saudara, saya mau beritahu, hari ini adalah hari lahirnya Indonesia Living Grace Church. Tepuk tangan dong. Terima kasih buat semua pelayan, terima kasih pengurus, terima kasih buat jemaat. Sekali bisa mendengar tepuk tangannya? Yes, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. ALBC lahir di tengah-tengah keprihatinan, saudara-saudara. Orang vaksin belum ketemu waktu itu. Belum ya, ini belum ketemu ya, Januarian baru muncul. Tapi Tuhan izinkan kita berdiri. Terima kasih buat kesetiaan saudara. Kita terus
terus beribadah meskipun waktu itu di luar. Kita sudah 1 tahun, semua karena anugerah Tuhan. Maksud saya begini, kita perlu membangun hubungan satu dengan yang lain dengan baik. Kita harus saling mengasihi, itu fondasi supaya kita bisa saling menerima karena kita berbeda, betul? Kita berbeda. Ada orang bilang kalau orang Batak ngumpul 10 orang, pikirannya ada 11 loh. Itu ada 11 10 saking banyaknya gitu loh. Saya pikir kalau ada 10, ada 10 pikiran yang berbeda. Dia bilang enggak, 11. Jadi hebat, artinya jadi bukan sesuatu yang mudah. Saya mau mengatakan sama saudara, melayani Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Saudara pun tahu, menggembalakan juga begitu, bukan sesuatu yang mudah. Saya bilang begini bukan mau curhat dalam hati saudara, pendeta curhat nih, bukan saudara. Saya nggak sedang curhat. Saya mau mengatakan begini, kita yang berbeda dipersatukan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Fondasi ini perlu dibangun. Saudara, saya belajar menerima saudara belajar menerima saya, dan kita satu dengan yang lain belajar untuk saling menerima. Itu bagus dan itu penting, tapi nggak boleh cukup di situ. Itu maksud saya. Ini maksud perjamuan kudus. Engkau diselamatkan, engkau diperdamaikan, dan engkau punya hubungan yang baik satu dengan yang lain, sesama anggota. Itu bagus, tapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena perjamuan kudus juga berbicara. Ketika engkau mengingat aku, kata Tuhan, ingat juga saudaraku yang hina. Saya mau mengajak, saya mau menumbuhkan rasa peduli kita kepada sesama yang berkekurangan, kepada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak seberuntung kita. Selagi kita hidup kita nggak panjang, kita nggak tahu berapa umur, berapa waktu yang Tuhan beri. Ada seorang ibu bilang sama saya begini, Pak Pendeta umurnya berapa? Saya baru 46. Oh masih panjang ya? Iya masih panjang. Kalau Tuhan izinkan, tapi kalau besok sudah Tuhan bilang game over ya game over. Dalam hati saya, memang umur siapa yang tahu? Saya memang muda, tapi juga tidak harus yang lebih tua pergi dulu, betul? Jadi saudara, ketika kita diberi kesempatan untuk hidup, mari lakukan firman Tuhan. Dan perjamuan kudus itu membuat engkau bebas dari dosa, membebaskan engkau dari dosa, dan menjadi damai sejahtera, membuat kita berdamai dengan satu dengan yang lain. Tapi ingat, tapi juga Yesus pesan, jangan lupa akan saudaraku yang paling hina. Memasuki tahun yang kedua, saya akan menghimbau jemaat, mari kita melayani Tuhan lebih lagi. Mari kita ingat orang-orang di sekitar kita yang perlu, yang sering kali terabaikan. Satu hari ada seorang hamba Tuhan di Inggris, namanya George Muller. Dia lahir di Inggris tahun 1805. 14 tahun ibunya meninggal dunia. Dia menjadi anak yang nakal, pemabuk, penjudi di lingkungannya. Dan dia pintar berbohong dan dia pintar ngutang sama orang. Dia banyak utangnya. Usia 16 tahun sudah masuk penjara. Karena dia tanpa mama, dihidupi oleh ayah, dia hidup kayak broken home, begitulah kisahnya. George Muller pendeta itu. Lalu satu hari papanya sadar, lalu papanya tolong ini anak setelah keluar dari penjara, ini anak dikasih sekolah. Waktu disuruh pilih sekolah, dia pilih sekolah Alkitab. Tahun 18-an, zaman dulu sekali di Inggris. Dan keadaan Inggris sangat kacau balau, banyak penderitaan. Masa-masa sulit istilahnya. Kalau kita dengar kan Inggris negara maju dia sekarang, tapi tahun 18-an adalah masa-masa struggle buat mereka juga. Jadi begini saudara-saudara, waktu dia ditanya papanya mau sekolah apa, mau kuliah di mana, dia bilang mau sekolah Alkitab. Lalu saudara, Tuhan rupanya bekerja luar biasa buat dia. Dan Tuhan pakai dia, akhirnya Tuhan menggerakkan dia untuk melihat orang di sekelilingnya. Dia dibesarkan dalam dunia yang seperti itu, mabuk, judi, dunia yang jahat. Dan kejahatannya itulah yang membuat dia masuk ke penjara. Lalu dia melihat dunia sekitarnya. Ketika dia dipersiapkan Tuhan di sekolah Alkitab, Tuhan taruh di hatinya untuk peduli sama orang-orang di kotanya, di Inggris saat itu. Dia lihat banyak orang-orang yang terlantar, anak-anak banyak yang terlantar, suami istri banyak yang bercerai, banyak orang-orang yang gak makan. Inggris banyak yang gak makan, seperti Indonesia juga rupanya tahun itu. Lalu dia digerakkan Tuhan 1836, dia mulai mendirikan sebuah rumah penampungan buat anak-anak jalanan. Tahun 1936, 30 anak ditampung dia. Sampai akhir hidupnya, dia sangat memberkati banyak pelayanan, dan sampai akhir hidupnya 10.000 orphans.
dipelihara di dalam panti asuhannya. Hebatnya begini, dia punya alasan untuk melakukan itu. Ada 2 alasan katanya. Yang pertama, alasan dia melakukannya, dia ingin menyediakan tempat tinggal dan makanan buat orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dipedulikan. Tapi yang kedua, dia itu adalah seorang yang beriman kepada Tuhan dan dia ingin supaya setiap orang melihat dia dan percaya bahwa Allah yang dipercayai oleh George Muller adalah nyata dan menjawab doa. Dia mau begini, saudara. Dia mau orang-orang miskin ini yang susah ini ada makan. Tapi satu sisi yang lain, dia mau agar orang mengenal Tuhannya, bahwa Tuhan itu nyata dan menjawab doa. Waktu saya baca kisah-kisah dia, ngeri, saudara. Waktu membaca kisah dia itu ngeri untuk melakukannya gitu. Dan Tuhan bisa gak sih lakukan seperti ini? Saya kasih contoh. Satu hari saudara-saudara di panti asuhan itu ada 200-300 orang katanya, dan mereka sedang kesulitan makan. Kepala panti asuhan datang kepada George Muller bilang, Pak Pendeta, tidak ada gandum untuk dimakan, nggak ada beras. Bagaimana ini? Anak-anak harus sekolah, dan sebelum sekolah mereka harus makan. Saya mau cerita sesuatu yang menurut pikiran kita nggak bisa terjadi, nggak mungkin terjadi. Tapi apa yang akan saya cerita ini kiranya memotivasi kita untuk memandang Tuhan. Dia itu nyata dan menjawab doa. Waktu dia dibilang begitu, dia juga sebagai manusia bingung tentu. Tapi dia bilang begini sama kepala asrama, tidak. Dia bilang apa anak-anak disuruh masuk lagi aja ke kamar karena kita nggak ada makan. Oh tidak. Suruh mereka duduk, siapin piring dan gelas di depan mereka. Kita berdoa. Mereka turun, anak asrama itu turun 300 orang. Di depannya piring dan gelas yang kosong. Apa yang harus kita lakukan, Pak Pendeta? Kata kepala asrama, kita doa. Tuhan hidup. Dan mereka berdoa. Waktu dia berdoa begini, Tuhan, kami tahu Engkau nyata, Engkau hidup, Engkau tidak membiarkan kami kekurangan. Tolong anak-anakmu siap untuk sekolah, mereka perlu makan. Amin. Ketika amin, saudara-saudara, rupanya pintu asrama diketok orang. Ada seorang pengusaha roti zaman dulu ya. Saudara bisa bayangkan, bukannya dengan mobil, tapi dengan kereta begitu. Ketok pintu rumahnya, dia bilang, Dokter Muller, dia sudah pendidikan tinggi waktu itu. Dokter Muller, ini saya pengusaha roti di kota sebelah. Semalam saya nggak bisa tidur. Kenapa? Wajahmu ada di muka saya, katanya. Kenapa begitu? Nggak tahu. Saya nggak bisa tidur, hati saya digelitik. Dan suara itu berkata, bawa roti ini ke panti asuhan. Saudara, kaget betul pendeta itu. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Apa yang tidak bisa Tuhan buat? Belum jauh tukang roti ini pergi. Ada lagi orang nggak masuk ketuk pintu, dia bilang, Pendeta Muller, tolong saya. Kenapa? Susu yang harus saya jual ke kota akan hancur, akan rusak. Karena mobil yang saya bawa rusak di jalan persis di depan gerbang panti asuhan. Dan dia pikir dia. Waktu baca itu saya geleng-geleng kepala. Masa sih Tuhan kebetulan demi kebetulan saya mau katakan sama saudara. Waktu itu gini ya. Waktu dia bilang mobil saya itu rusak, ini nggak bisa saya bawa lagi susu ini. Biarlah susu ini saya kasih ke panti asuhan. Dan seluruh siswa saat itu cukup susunya beberapa hari. Dan rotinya cukup. Yang mau saya katakan begini, Pak Pendeta itu bisa aja kebetulan. Mungkin kalau akan katakan demikian, mungkin saya juga mengerti, saya juga pun akan berkata seperti itu. Tapi apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidupmu? Ketika engkau peduli sama orang lain, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk engkau? Dia sudah selesai dengan dirinya. Kalau dia mau untuk memperkaya diri, dia doktor lulusan sekolah teologi ternama di Inggris, tapi dia melayani orang-orang yang susah. Gak ada uang, bagaimana mau menolongnya, bagaimana mendirikan panti asuhan? Dia tahu gak ada uang, dan Inggris saat itu sedang dalam krisis besar. Tapi dia tahu Tuhannya hidup, dia tahu Tuhannya sanggup menolong. Dan belas kasihannya kepada orang lain berbuah. Mujizat demi mujizat terjadi. Saya mempercayai Tuhan yang sama pun ada. Saya mempercayai Dia pun hidup. Dan sampai hari ini Dia pun sanggup memberkati saya dan saudara.
ketika kau menghargai perjamuan Tuhan, ketika kau mengingat bahwa kau telah diampuni dan dibebaskan, ketika engkau telah diperdamaikan dengan saudara-saudaramu, dan ketika engkau ingat akan tugas panggilanmu yang bukan hanya bersekutu tapi juga melayani mereka yang lemah, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Mari tundukkan kepala, saya minta Grace naikkan satu pujian sebelum kita ambil perjamuan. Mari siapkan hatimu untuk menerima perjamuan. Ku pandang wajahmu dan berseru, naikkan lagu ini. Pertolongan ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu, ku pandang wajahmu. Ya, mari berdiri bersama-sama dengan saya, naikkan pujian ini. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Musik, naikkan pujian ini. Saudara, kau telah dengar firman-Nya. Saya mau mengajak engkau, mari aminkan firman Tuhan dalam hidupmu. Perjamuan Tuhan mengingatkan kita, engkau sudah dibebaskan, tidak ada lagi yang membelenggu